Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riono dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sains Al-Quran, Prodi Manajemen, kelas F1. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berbincang-bincang membahas sejarah bahasa Indonesia, dari mulai ejaan lama hingga ejaan baru kali ini. Tentunya bisa Anda sekalian simak nanti di video selanjutnya. Baik, berbicara mengenai sejarah bahasa Indonesia, kita ulas dulu apa itu bahasa. Pada hakikatnya, bahasa itu terbagi menjadi berbagai macam hakikat. Pertama, ada bahasa itu sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa berupa bunyi, bahasa berwujud arbiter. Bahasa itu bermakna, bahasa bersifat konvensional, produktif, dan dinamis. Bahasa itu bervariasi. Bahasa itu menuturkan sebagai identitas atau alat interaksi sosial. Dan yang terakhir, bahasa itu merupakan identitas sebagai penuturnya atau identitas bagi penuturnya. Dari sudut linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Baik, berbicara tentang sejarah, bahasa Indonesia diawali pertama kali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada masa itu, bahasa Indonesia masih menggunakan ejaan lama, yaitu ejaan Van Ophusen. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda tadi. Kemudian, bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini telah mengalami beberapa perubahan dari ejaan lama sampai ejaan baru. Sebelumnya, sebelum mengenal jauh ejaan, kita harus tahu dulu apa itu ejaan. Ejaan menurut KBBI adalah kaidah-kaidah atau cara untuk menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk kalimat. Adapun fungsi-fungsi dari ejaan tersebut yaitu yang pertama, fungsi khusus. Fungsi khusus di sini untuk memudahkan membaca agar mengerti fungsi dari tulisan itu. Kemudian fungsi umum. Fungsi umum dari bahasa tentunya sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai tata bahasa atau kosakata atau peristilahan, serta mencegah nantinya masuknya unsur-unsur lain dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini sudah melalui beberapa fase perubahan, yaitu ada beberapa fase sebelum bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini, yaitu menggunakan ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang pertama yaitu ada ejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Ejaan ini dirancang oleh Carlos Van Ophusen, seorang ahli bahasa perbahasaan Belanda. Ia dibantu oleh Tengku Nawawi, Sultan Makmur, dan M. Habib Sultan Ibrahim. Pada ejaan ini, cara penulisannya masih menggunakan tulisan OE untuk huruf U, sedangkan untuk penulisan huruf C masih menggunakan penulisan ejaan T dan J. Contoh, pada kata Soekarno masih menggunakan kata Soekarno, bukan Soekarno. Yang kedua, ada juga ejaan Republik. Ejaan ini populer pada tahun 1947. Penggagas ejaan ini ialah Raden Mas Suwandi Notokusumo, di mana dalam ejaan ini mulai adanya perubahan dari ejaan lama, di mana penggunaan OE dan TJ sudah tidak lagi digunakan. Ia kemudian langsung menggunakan ejaan U dan E. Dan juga pada ejaan ini
dikenal juga penggunaan angka 2 untuk kalimat yang diulang-ulang. Yang ketiga ada ejaan Melindo atau yang kita kenal sebagai ejaan Melayu Indonesia, dikenal sejak tahun 1959. Ejaan ini menggunakan sistem ejaan Latin sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan persekutuan tanah Melayu. Putusan ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Kemudian untuk yang selanjutnya, ejaan yang berlaku di Indonesia yaitu ada ejaan yang disempurnakan atau yang kita kenal sebagai EYD. Dalam EYD ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Perubahan yang ada antara lain perubahan cara baca dari abjad A baca menjadi A B C, sementara kata majmuk ditulis terpisah. Kemudian akronim yang dimiliki lebih dari 2 huruf di awal tidak memakai tanda titik. Peresmian penggunaan huruf asing yaitu Z, F, dan V juga sudah diberlakukan dalam ejaan yang disempurnakan ini. Namun sejak tahun 2015 ejaan yang disempurnakan atau EYD ini tidak lagi digunakan dan diganti dengan ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia hingga yang kita gunakan sampai saat ini. Di berbagai pembahasan yang sudah kita ulas tadi, semoga menjadi wawasan kita bersama, dan tentunya bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan bisa untuk teman-teman nantinya untuk membenarkan di kolom komentar. Mungkin teman-teman juga kalau mau menambah wawasan atau ilmu yang ada, kalian bisa datang nih ke Arpusda di Wonosobo, tepatnya di sebelah alun-alun Wonosobo. Sini banyak buku tentang pengetahuan, tentunya teman-teman juga bisa menambah wawasan di sini. Sekian dari saya, Riono dari Prodi Manajemen Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.